Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardani, NIM 1710416469 dari kelas Pagia 3, dosen pengepu Pak Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Video kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Adapun soal yang pertama itu bagian A, jelaskan yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional, berikan contohnya. Jawab, pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau pemakai pada lebih dari satu negara. Adapun contohnya perusahaan Coca-Cola yang melakukan aktivitas atau kegiatan bisnisnya lebih dari satu negara. Adapun soal bagian B, apa perbedaan pemasaran internasional dan pemasaran global? Jawab, pemasaran internasional yaitu kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari suatu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pemasaran global yaitu mengacu kepada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekan. Adapun upah-upah standarisasi program-program pemasaran di lintas negara yang berbeda, khususnya berkaitan dengan penawaran produk, bauran promosi, harga dan struktur aluran. Upah-upah ini meningkatkan peluang untuk produk mereka dan ide-ide lainnya antara para anak perusahaan dan membantu menghadapi munculnya para pelanggan global. Adapun soal yang kedua, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawab, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Adapun soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawab, yang pertama itu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang kedua itu perbedaan kekayaan sumber daya alam. Selanjutnya itu perbedaan selera. Selanjutnya itu perbedaan iklim. Adapun selanjutnya itu keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang terakhir itu kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Adapun soal yang keempat, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor kerja tujuan? Jawab, yang pertama itu perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang kedua itu adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga itu perbedaan bahasa antara negara pengekspor dan pengimpor. Yang terakhir itu adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Adapun soal yang kelima, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawab, perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang sentiasa berubah. Yang kedua itu dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga itu dapat menentukan kapannya dan perilakunya yang paling efektif. Yang keempat itu dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan yang kelima itu dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode di mana reaksi pasar cukup besar. Adapun soal yang nomor 6 itu review suatu video yang ada di YouTube. Ada soal yang nomor 6 itu jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama itu apa judul video tersebut? Itu judul video itu yaitu pemasaran internasional standar ISO 9000-an dalam perdagangan. Adapun
yang keduanya itu siapa pembicara dalam video tersebut itu. Pembicara dalam video tersebut itu yaitu yang pertama itu Erika Nanda Salsabila, yang kedua itu Gusti Agung SKM, yang selanjutnya itu Nabila Gusti Yastaha, selanjutnya itu Rinaldi Gadimas P, yang selanjutnya itu Usi Ustun Asana, selanjutnya itu Yaser Badawi. Adapun topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh video tersebut dalam video tersebut. Adapun pada video pembicara menjelaskan tentang salah satu faktor yang menentukan daya saing di pasar internasional adalah mutu barang, karena barang bermutu baik merupakan pertimbangan pertama untuk keputusan pembelian calon pembeli. Adapun mengapa harus menggunakan ISO 9000-an? Yang pertama itu ada dua unsur dasar dalam ISO 9000-an. Adapun yang pertama itu menerima dan memakai pasca ISO 9000-an dan beberapanya sebagai suatu standar perusahaan. Adapun selanjutnya itu untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga atau lembaga sertifikasi. Adapun yang kedua itu ISO 9000-an dapat mengisi sejumlah persyaratan perusahaan dan bahkan sangat strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah. Dalam hal ini yang utama adalah pertimbangan pasar, aspek hukum, produktivitas, dan manajemen serta perubahan hubungan pelanggan dan pemasok. Standar ISO 9000-an menjadi wajib bagi banyak produsen yang merupakan subkontraktor dari perusahaan internasional terkemuka, khususnya dalam bidang elektronik, transportasi, bidang teknik, dan industri nuklir. Adapun yang soalnya selanjutnya itu apa ya dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Yang saya dapat peroleh dari menonton tersebut adalah video tersebut adalah aspek mutu merupakan bagian dari jaminan mutu dan sistem manajemen mutu yang mendukung dalam memperoleh sertifikasi ISO 9000-an. Dengan melaksanakan aspek mutu yang baik dan benar akan dapat diperoleh beberapa keuntungan, diantaranya produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas, dan tentunya dalam video ini tidak dijelaskan mengenai teori. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.